Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai kesalahan berbahasa dalam tataran sintaksis. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu saya sendiri, Via Finan Kisesa, NIM 1902104020220, kemudian Fani Yulia Purwantis, NIM 1902104022015, Nisa Nur Aini, NIM 1902104022029, dan Meilin Dewi Siswanti, NIM 1902104022043. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pengertian sintaksis. Menurut Ramlan 2001, sintaksis ialah bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frase. Kemudian, menurut Tarigan 1984, mengemukakan bahwa sintaksis adalah salah satu cabang dari tata bahasa yang membicarakan mengenai struktur kalimat, klausa, dan frase. Sedangkan menurut KBBI, sintaksis merupakan pengaturan hubungan kata dengan kata atau dengan satuan lain yang lebih besar. Cabang linguistik tentang susunan kalimat dan bagiannya, ilmu tata kalimat, dan subsistem bahasa yang mencakup bahasa hubungan kata dengan kata atau satuan yang lebih besar dan susunan kalimat dan bagian-bagiannya. Tarigan dan Sulistianingsih 1979 dan Semi 1990 mengemukakan bahwa kesalahan berbahasa dalam bidang sintaksis meliputi kesalahan frasa, kesalahan klausa, dan kesalahan kalimat. Poin yang selanjutnya yaitu ruang lingkup kesalahan analisis bahasa pada tataran sintaksis. Yang pertama, alat-alat sintaksis. Frasa, klausa, kalimat tidak secara tiba-tiba muncul tanpa adanya sarana yang menunjang terwujudnya satuan-satuan tersebut. Perangkat-perangkat yang menjadi sarana terwujudnya satuan-satuan tersebut disebut dengan alat sintaksis. Ada 3 alat sintaksis. Yang pertama, urutan, bentuk kata, dan intonasi. Poin yang pertama yaitu urutan. Bahasa itu penuh dengan aturan, pola, dan kajikan. Dari beberapa kecenderungan yang dapat diamati, dapat disimpulkan bahwa kesetiaan terhadap aturan, pola, dan kajikan itu ada maksudnya. Aturan itu ada agar bahasa dapat tersaji secara nyaman, berwujud ringkas, tetapi pesannya dapat dipahami dengan jelas. Di antara wujud aturan dalam bahasa adalah adanya aturan. Maksud saya urutan atau urutan kata. Dalam bahasa, urutan kata dapat berperan sebagai penentu makna gramatika. Urutan yang berbeda menyebabkan satuan itu gramatik atau tidak, terasa nyaman didengar atau tidak, dan mudah dipahami atau tidak. Contohnya, A. Adik sedang membacakan ibu buku cerita. B. Membacakan adik sedang ibu buku cerita. C. Ibu sedang membacakan adik buku cerita. Contoh A sampai dengan C tersebut menunjukkan bahwa urutan tertentu menyebabkan terwujudnya bentuk-bentuk konstruksi tertentu pula. Dari beberapa contoh pengurutan konstituen itu dapat diketahui tidak terdapatnya satu kalimat pun yang memiliki makna yang sama dengan kalimat yang lain. Informasi yang dikemukakan bisa jadi sama, tetapi makna yang dikandungnya tidak ada yang sama. Urutan juga berlaku bagi konstruksi yang berupa frasa. Contohnya, alim ulama, suka duka, anak cucu, arif bijaksana, yang kesemuanya merupakan susunan kata yang tidak bisa dibalik urutannya. Misalnya menjadi ulama alim, duka suka, cucu anak, dan bijaksana arif. Poin yang kedua, intonasi. Intonasi adalah pola perubahan nada yang dihasilkan pembicara pada waktu pengucapan ujaran atau bagian-bagiannya. Intonasi dapat berupa tekanan, nada, dan tempo. Gejala intonasi atau gejala prosodi mempunyai hubungan yang erat dengan struktur kalimat disami dengan interlasi kalimat dalam sebuah wacana. Contohnya, yang pertama,
Septian mengambilkan kakaknya roti coklat. Contoh yang kedua, Septian mengambilkan kakaknya roti coklat. Dalam mengucapkan konstruksi 1 dan 2 akan menjadi sebuah kalimat yang gramatika antara pengucapan kakaknya dan roti coklat perlu diberikan jeda yang cukup. Dengan demikian, pemenggalannya seperti contoh yang pertama, yaitu Septian mengambilkan kakaknya roti coklat. Kenyataannya akan menjadi lain jika antara konstituen kakaknya dan roti coklat tidak diberi jeda, yaitu akan menjadi Septian mengambilkan kakaknya roti coklat. Intonasi yang dalam ejaan atau tulisan dinyatakan secara tidak sempurna dengan tanda baca dan pemakaian huruf kapital juga dapat menentukan modus sebuah kalimat. Sebuah kalimat bisa bermodus deklaratif, interrogatif, imperatif, atau eksklamatif, bergantung kepada intonasi yang diucapkan. Misalnya, contoh A, Mas Ari besok datang ke kampus. B, Mas Ari besok datang ke kampus. C, Mas Ari besok datang ke kampus. D, Mas Ari besok datang ke kampus. Poin yang selanjutnya yaitu bentuk kata. Dilihat dari bentuknya, dalam bahasa Indonesia terdapat kata dasar dan kata turunan. Contoh kata dasar ialah muat. Kata turunannya antara lain dimuat dan memuat. Misalnya, jika kata dimuat diubah menjadi memuat, tentu makna kalimat tersebut menjadi berbeda dengan kalimat asalnya. Bahkan kalimat tersebut menjadi tidak bermakna atau berterima. Contohnya, yang pertama, beberapa mahasiswa UNED artikelnya dimuat di Suara Merdeka. Contoh yang kedua, beberapa mahasiswa UNED artikelnya memuat di Suara Merdeka. Poin yang selanjutnya yaitu satuan-satuan sintaksis. Yang pertama ada kata, merupakan sebagai satuan terkecil dalam sintaksis. Kata berperan sebagai pengisi fungsi sintaksis, penanda, kategori sintaksis, dan perangkat frase, klausa, dan kalimat. Kata memiliki potensi untuk berdiri sendiri, dapat berubah atau berpindah dalam kalimat. Dalam kalimat jawaban misalnya sudah, ini seperti contohnya, jawaban sudahkah engkau belajar? Jawabannya pasti sudah. Demikian juga halnya dengan ciri dapat berpindah dalam kalimat, misalnya kata semalam. Dapat berpindah di awal kalimat, di tengah, atau di akhir kalimat. Contohnya, semalam hujan turun. Hujan semalam turun. Hujan turun semalam. Selanjutnya ada frase. Satuan sintaksis yang lebih besar dari kata adalah frase. Frase adalah satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak berciri klausa atau tidak memiliki ciri predikat dan pada umumnya menjadi pembentuk klausa, seperti halnya dengan frase memiliki potensi untuk berdiri sendiri menjadi kalimat. Contohnya, sangat haus, cantik sekali, sangat rajin, dan sebagainya. Poin yang selanjutnya yaitu klausa. Satuan sintaksis yang lebih besar dari frase adalah klausa. Klausa adalah satuan gramatikal yang disusun oleh kata dan atau frase dan yang memiliki satu predikat. Pada umumnya, klausa merupakan unsur pembentuk atau konstituen kalimat. Contohnya, Ali sedang membaca buku. Dan yang kedua, Ani membeli kue kering. Poin yang terakhir yaitu kalimat. Satuan sintaksis yang lebih besar dari klausa adalah kalimat. Kalimat adalah satuan gramatikal yang disusun oleh konstituen dasar dan intonasi final. Konstituen dasar itu dapat berupa klausa, frase, maupun kata. Contohnya, ibu membeli buah mangga di pasar. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. C. Bentuk atau pola kesalahan pada tataran sintaksis. Kesalahan berbahasa pada umumnya terjadi dalam bidang sintaksis, yaitu sebagai berikut. A. Kesalahan berbahasa pada segi frasa, antara lain yaitu
1. Penggunaan kata depan tidak tepat. Beberapa frasa preposisional yang tidak tepat karena penggunaan kata depan yang tidak sesuai. Hal ini pengaruh dari bahasa sastra atau bahasa media massa. Contohnya yaitu di masa seharusnya pada masa itu. Di waktu itu seharusnya pada waktu itu. 2. Menyusun frasa yang salah struktur. Sejumlah frasa kerja yang salah karena strukturnya yang tidak tepat, karena keterangan atau modalitas terdapat sesudah kata kerja, misalnya sebagai berikut. Belajar sudah, seharusnya sudah belajar. Minum belum, seharusnya belum minum. 3. Penambahan kata yang dalam frasa benda. Frasa benda yang berstruktur kata benda ditambah kata sifat tidak diantarai kata penghubung yang. Contohnya yaitu petani yang muda seharusnya petani muda. Pedagang yang hebat seharusnya pedagang hebat. 4. Penambahan kata dari atau tentang dalam frasa benda. Frasa benda yang berstruktur kata benda ditambah kata benda tidak diantarai kata penghubung yang atau dari, karena tanpa kata dari sudah menunjukkan asal. Misalnya yaitu gadis dari Jakarta seharusnya gadis Jakarta. Pisang dari Ambon seharusnya pisang Ambon. 5. Penambahan kata kepunyaan dalam frasa benda. Frasa benda yang berstruktur kata benda ditambah kata pronominan tidak diantarai kata penghubung milik atau kepunyaan, karena tanpa kata tersebut sudah menunjukkan kepunyaan posesif. Misalnya, buku milik Bagas seharusnya buku Bagas. Pisau milik Ibrahim seharusnya pisau Ibrahim. 6. Penambahan kata untuk dalam frasa kerja. Frasa kerja yang berstruktur kata kerja pasif ditambah kata kerja aktif tidak diantarai kata untuk, supaya makna yang ditunjukkan tampak jelas. Contohnya, didik untuk berani, seharusnya didik berani. 7. Penghilangan kata yang dalam frasa benda. Frasa benda yang berstruktur kata benda ditambah kata kerja pasif memerlukan kata yang untuk memperjelas makna frasa tersebut. Contohnya, rumah kupelihara, seharusnya rumah yang kupelihara. 8. Penghilangan kata oleh dalam frasa kerja pasif. Frasa yang berstruktur di mana dari kata kerja pasif ditambah kata benda seharusnya tidak dihilangkan kata oleh atau perlu ada kata oleh. Di antaranya untuk memperjelas makna pasif tersebut. Misalnya yaitu dinasehati kakak seharusnya dinasehati oleh kakak. 9. Penghilangan kata yang dalam frasa sifat. Dialah paling pintar di kampung ini. Kalimat tersebut kurang tegas. Makna yang dimaksudnya tidak menggunakan kata penghubung yang sesudah kata dialah. Oleh karena itu, kalimat tersebut seharusnya menjadi dialah yang paling pintar di kampung ini. Kesalahan berbahasa pada bidang klausa. Kesalahan berbahasa yang bisa terjadi dalam bidang sintaksis, khususnya segi klausa antara lain yaitu sebagai berikut. 1. Penambahan preposisi di antara kata kerja dan objeknya dalam klausa aktif. Dalam klausa aktif seharusnya antara kata kerja dan objeknya tidak diantarai modalitas atau kata keterangan tertentu. Contohnya yaitu rakyat mencintai akan pimpinan yang jujur. Seharusnya rakyat mencintai pimpinan yang jujur. 2. Penambahan kata kerja bantu dalam klausa ekausional. Dalam klausa ekausional atau nominal, kata kerja bantu adalah tidak perlu ada di antara subjek dan predikat. Contohnya, nenekku adalah dukun, seharusnya nenekku dukun.
3. Pemisahan pelaku dan kata kerja dalam klausa aktif. Dalam klausa aktif, kata modalitas semestinya tidak ada di antara subjek dan predikat. Contohnya, saya akan membeli mobil. Seharusnya saya membeli mobil itu. Pak Bupati itu selalu mengunjungi wilayahnya. Seharusnya Pak Bupati itu mengunjungi wilayahnya. Penghilangan kata oleh dalam klausa pasif. Klausa pasif adalah klausa yang salah. Satu ciri-cirinya yaitu menggunakan kata oleh. Misalnya, buku pendidikan agama Islam itu dibaca oleh Bagas Haryanto. 5. Penghilangan kata kerja dalam klausa interaktif. Dalam situasi pembicaraan yang resmi kadang-kadang menggunakan klausa interaktif, namun kata kerja tersebut tidak masuk dalam kalimat. Misalnya, ayah ke Bandung. Contoh lain yaitu, ibu di dapur, seharusnya ibu memasak di dapur. Bapak ke ladang, seharusnya bapak pergi ke ladang. Materi yang selanjutnya yaitu kesalahan yang biasa terjadi dalam bidang sintaksis, khususnya dari segi kalimat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada penyusunan kalimat yang terpengaruh pada struktur bahasa daerah. Berbahasa Indonesia dalam situasi resmi kadang-kadang tidak disadari menerapkan struktur bahasa daerah. Seperti contohnya, Amin pergi ke rumahnya Rudi. Dan contoh yang kedua, buku ditulis oleh saya. Seharusnya kalimat tersebut adalah Amin pergi ke rumah Rudi dan buku itu saya tulis. Kesalahan yang kedua yaitu kalimat yang tidak bersubjek karena terdapat preposisi di awal. Ketika menulis atau berbicara dengan orang lain pada situasi resmi, kadang-kadang menggunakan kalimat yang tidak bersubjek karena adanya kata penghubung seperti dalam, pada, untuk, dan kepada diletakkan di awal kalimat. Dengan demikian, kalimat tersebut menjadi tidak bersubjek. Misalnya, dalam pertemuan itu membahas berbagai persoalan. Supaya kalimat itu menjadi bersubjek, maka seharusnya pertemuan itu membahas berbagai persoalan. Kesalahan yang ketiga yaitu penggunaan subjek yang berlebihan. Biasa kita mendengar kalimat Eti membeli ikan ketika Eti akan makan malam. Kalimat tersebut menggunakan dua subjek yang sama. Semestinya subjek kedua dihilangkan dan hal itu tidak mempengaruhi makna kalimat. Dengan demikian, kalimat tersebut dapat diperbaiki menjadi Eti membeli ikan ketika akan makan malam. Kemudian contoh lain yaitu ada Ali menulis drama saat Ali telah membaca buku Rendra tentang drama. Kalimat tersebut seharusnya Ali menulis drama setelah membaca buku Rendra tentang drama. Kesalahan yang keempat yaitu penggunaan kata penghubung secara ganda pada kalimat majemuk. Dalam kalimat majemuk setara berlawanan kadang-kadang ada yang menggunakan dua kata penghubung sekaligus. Penggunaan kata penghubung yang ganda dalam suatu kalimat perlu dihindari. Semestinya hanya ada satu kata penghubung. Misalnya yaitu, meskipun sedang sakit kepala, namun Ali tetap pergi ke sekolah. Kalimat tersebut seharusnya meskipun sedang sakit kepala, Ali tetap pergi ke sekolah. Yang kelima yaitu ada penggunaan kalimat yang tidak logis. Buku itu membahas peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar. Kalimat tersebut tidak logis karena tidak mungkin buku mempunyai kemampuan membahas peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar. Oleh karena itu, kalimat tersebut perlu diperbaiki menjadi dalam buku itu dibahas tentang peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar, atau dalam buku itu pengarang membahas peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar. Kesalahan yang keenam yaitu penggunaan kata penghubung berpasangan secara tidak tepat.
Kata penghubung berpasangan yang berfungsi menafikan suatu hal terdiri atas bukan berpasangan melainkan untuk menafikan benda. Dan kata penghubung bukan berpasangan tetapi untuk menafikan peristiwa atau kerja. Kedua kata penghubung berpasangan tersebut seharusnya digunakan secara konsisten dalam berbahasa Indonesia. Contohnya, mereka tidak menulis, melainkan sedang melukis. Kalimat tersebut contoh yang salah. Seharusnya mereka tidak menulis, tetapi sedang melukis. Contoh yang kedua, dia bukan perampok, tetapi pengemis. Seharusnya dia bukan perampok, melainkan pengemis. Kesalahan yang ketujuh yaitu penyusunan kalimat yang terpengaruh pada struktur bahasa asing. Kata di mana, yang mana, dengan siapa adalah kata-kata yang lazim digunakan dalam membuat kalimat tanya. Kata-kata tersebut bila digunakan di tengah kalimat yang fungsinya bukan menanyakan sesuatu merupakan pengaruh bahasa asing. Dengan demikian perlu dihindari penggunaan di mana, yang mana, dengan siapa diganti dengan kata bahasa Indonesia. Contohnya, rumah di mana dia bermalam dekat dari pasar. Seharusnya rumah tempat dia bermalam dekat dari pasar. Contoh yang kedua, orang dengan siapa dia ajak bicara belum datang. Seharusnya orang yang akan dia ajak bicara belum datang. Selanjutnya yaitu kesalahan yang kedelapan, penggunaan kalimat yang tidak perlu. Kalimat yang digunakan kadang-kadang kurang padu karena kesalahan struktur kata yang kurang tepat, sehingga maknanya agak kabur. Contohnya, mereka menyatakan persetujuannya tentang keputusan yang bijaksana itu. Seharusnya mereka menyetujui keputusan yang bijaksana itu. Kesalahan yang kesembilan yaitu penyusunan kalimat yang mubazir. Kalimat yang mubazir biasanya disebabkan penggunaan kata-kata yang berulang secara berlebihan. Penggunaan dua kata yang relatif sama maknanya, misalnya dalam konsep pendidikan yang disusunnya banyak terdapat berbagai kesalahan. Kalimat itu seharusnya dalam konsep pendidikan yang disusunnya terdapat banyak kesalahan. Contoh yang kedua, mereka mencari nafkah demi untuk keluarganya. Kalimat itu seharusnya mereka mencari nafkah demi keluarganya. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu data analisis kesalahan berbahasa dalam tataran sintaksis. Dalam pembentukan bahasa tertulis terikat pada aturan-aturan kebahasaan yang meliputi ejaan, susunan, sistematika, dan teknik penulisan. Apabila pembentukan bahasa itu tidak memenuhi susunan-susunan kebahasaan tertulis, maka akan terjadi kesalahan dalam berbahasa. Nah, berikut data analisis kesalahan berbahasa dalam tataran sintaksis. Yang pertama, makanan yang akan dibeli yaitu ialah keripik ikan tuna. Terlihat pada kalimat di atas, ada kesalahan dalam pembentukan bahasa di mana kata ialah bermakna yaitu, begitupun kata yaitu bermakna ialah. Kedua kata tersebut bermakna sama, maka pada kalimat tersebut lebih baik menggunakan salah satu dari kata tersebut. Demikian kalimat di atas dapat diperbaiki menjadi makanan yang akan dibeli yaitu keripik ikan tuna, atau makanan yang akan dibeli ialah keripik ikan tuna. 2. Makanya kamarku terlihat bersih dan rapi wangi. Kesalahan terlihat pada struktur kalimat, di mana pada kata pengantar kalimat tersebut terletak pada awal kata makanya. Maka kalimat perlu diubah menjadi lebih jelas seperti di bawah ini. Kamarku terlihat bersih, rapi, dan wangi. Yang ketiga, para saudara jamaah pengajian sekalian yang kita hormati.
Hadirin sekalian, marilah kita bersyukur kepada para pelantara agama yang mana pada beliau-beliau itu begitu gigih memperjuangkan agama. Kesalahan terlihat pada kerancuan atau gejala pleonasme dalam penjamakan. Kata para yang sudah menunjukkan lebih dari satu orang sering digabungkan dengan kata sekalian atau diulang, misalnya para pengurus dan para bapak-bapak, sehingga pada kalimat tersebut menjadi rancu karena sudah sama-sama bermakna banyak. Demikian dengan akhiran kata asing. Pada kata hadirin, ini juga sudah bermakna banyak. Dalam penggunaan bentuk kata hadirin, yang baik dan benar adalah cukup hadirin atau ditambah dengan kata sifat seperti yang berbahagia. Jadi seperti hadirin yang berbahagia, seperti itu. Pada bentuk sapaan, pada kata saudara, dalam pengucapan memang alih-alih menjadi bunyi o, saudara. Padahal dalam penulisan atau pelafalan yang tepat adalah saudara.